Sugeng dalu, rencang rencang sedaya, muga-muga saya sedanten, kepanggih malih kalian kula Markus Sinatra. Yang udah bahasa Jawa kita udah mudeng ya. Oke, kembali pakai bahasa Indonesia. Yang tadi itu artinya selamat malam teman-teman semua. Semoga semuanya baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Markus Sinatra. Ya, banyak orang bilang Cino Jowo, Cino tapi bisa bahasa Jawa. Oke, intermezzo. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman saya yang sudah subscribe, yang sudah view, kemudian berikan masukan, baik itu masukan secara teknis dari hal shootnya maupun masukan secara konten. Saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai atas semua masukan yang diberikan. Ini saya sudah mulai sedikit perbaiki. Kita sudah pakai format landscape sekarang untuk videonya. Saya juga udah coba pakai handsfree untuk awal untuk mengurangi noise yang timbul di video yang kemarin. Kembali ke konten, kemarin saya coba bacakan yang sudah saya kumpulkan sebelumnya, beberapa yang cukup menarik. Sebenarnya yang paling banyak itu orang ingin agar saya bahasnya review motor, spare part, variasi dan sebagainya. Itu mungkin saya akan bisa wujudkan ketika saya collab dengan orang-orang lain yang memang punya motor ataupun punya channel YouTube lain. Kenapa? Karena fokus saya sebenarnya saya ingin channel saya ini fokusnya di konten-konten edukasi dan sharing, berbagi yang tidak melulu dunianya motor, tetapi bisa juga dunia bisnis, dunia komunitas dan sebagainya yang masih berhubungan lah. Nah, terus saya coba bacakan ya beberapa contoh-contoh usulan dari konten yang ditulis oleh teman-teman semua selain yang mengenai variasi ya. Yaitu yang pertama adalah knalpot. Ya, knalpot non standar ini memang jadi momok di Indonesia, di mana penegakan hukumnya kadang kurang jelas, abu-abu, tebang pilih dan sebagainya. Tapi ini butuh materi yang dikumpulkan lebih dulu ini. Saya butuh mencari materi. Kemudian yang kedua mengenai komunitas dan hubungannya dengan bikers yang baper. Ya, orang anggota komunitas yang baper. Oke, ini juga menarik, cuman saya juga butuh kumpulkan materi. Kemudian ada lagi perbedaan style modif dari sisi profesi, ini juga menarik, tapi sepertinya saya butuh survei ini. Kemudian pasangan yang touring bersama, oke, customer lucu. Nah, ini mungkin yang ditanya pengalaman sebagai seller ya, sebagai seller variasi. Ini memang ada customer yang punya chat ataupun kata-kata tindakan yang lucu-lucu gitu kan, yang sering dibilang Indonesia darurat membaca dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara modif di kala pandemi ya, kalau ini ada hubungannya juga dengan ekonomi pasti ya. Ada yang minta saya pakai bahasa Jawa, tadi udah di awal buat pembukaan. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya yang paling menarik, yaitu sharing tentang tips dan pengalaman membangun bisnis modif motor sampai sukses. Nah, saya aja belum sukses ini, masih belajar ini. Sekalian ceritain saat mempertahankan jatuh bangun bisnis di tengah pandemi dan tips buat klub motor menjalin kekompakan walaupun di tengah masa pandemi. Nah, ini menarik karena poin ini kita masih berada di situ, kita masih di masa pandemi ya. Ini walaupun orang bilang new normal, tapi kan pandeminya masih ada orang yang tertular, virusnya masih ada, serta kondisi ekonominya pun belum balik normal. Ini mungkin yang akan saya bahas pertama karena tidak butuh riset materi yang banyak. Oke, kita akan masuk di sesi 2 ketika kita membahas materi ini. Baik, kita mulai ya pembahasannya. Topik kali ini akan saya namai bagaimana mempertahankan jatuh bangun bisnis di tengah pandemi ini. Topik yang menarik dan saya memang suka karena perjuangannya sangat terasa ya. Saya masih newbie sebenarnya di bisnis ini. Saya baru belajar menjadi seorang pengusaha itu baru sekitar 8 tahun lalu, dari 2012.
Saya bangun bengkel ini baru sekitar 6 tahun, dari 2014. Waktu itu masih kecil ya, masih sebuah usaha sampingan, sampai sekarang menjadi usaha utama saya, menjadi bisnis utama saya. Jadi sebenarnya mungkin kalau dibilang saya sudah sukses, saya masih jauh dari sukses. Saya masih terus belajar, saya masih harus terus berjuang. Tapi saya suka untuk membagi pengalaman-pengalaman bagaimana perjuangan saya selama ini, dan bagaimana kita bisa belajar bersama untuk membangun sebuah bisnis ini dengan cara-cara yang lebih baik. Saya sendiri masih banyak belajar, dan tentunya apa yang sudah saya tahu saya juga senang bagikan ke orang-orang lain. Jadi memang pandemi kali ini merupakan tantangan yang sangat berat, karena bisa dibilang kita tidak siap. Banyak orang tidak siap, saya pun tidak siap. Tidak ada yang tahu bahwa pandemi ini akan menjadi global. Merebaknya virus corona COVID-19 yang di Wuhan dari akhir 2019 itu, kita waktu itu kan tidak akan menduga bahwa ini akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, tempat kita. Walaupun sebenarnya di bulan di mana pandemi itu mulai nyebar di China dari akhir tahun 2019, Januari Februari, itu sudah terasa efeknya ke beberapa lini bisnis, karena China sudah mulai lockdown. Mereka beberapa pabrik tutup dan beberapa ekspor kirim barang ke kita ditunda. Cuman efeknya memang lebih parah ketika di bulan Maret, di mana memang kasusnya sudah semakin meledak di Indonesia. Anak-anak sekolah dan mahasiswa juga sudah diliburkan. Waktu itu kampanye di rumah saja sudah dimulai, sudah mulai ada PSBB. Nah, itu mulai sangat terasa bagi dunia bisnis. Efeknya mungkin berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung dari seberapa besar tandon cadangan dananya setiap usaha. Saya yakin perusahaan-perusahaan besar ataupun pengusaha-pengusaha besar yang masih punya cadangan dana awalnya merasa paling cuma 1-2 bulan, betul ya. Tapi ternyata tidak. Nyatanya sampai sekarang juga banyak orang bilang ekonomi belum normal. Oke, kembali ke topik yang mau kita bahas, bagaimana cara bisnis saya ini bertahan. Mungkin juga bisa dilakukan orang lain walaupun sudah jalan beberapa bulan. Yang pertama, begitu terasa penurunan, kita tentu mulai memikirkan cara untuk menaikkan omset. Seperti selayaknya orang yang berpikir bahwa ini stok itu ada, berhenti, maka kita banyak obral. Promo, diskon besar, sale, cuci gudang, apapun istilahnya, kita turunkan harga, kita pepetin modal, ada yang kita jual modal, ada yang kita jual lagi, yang penting barang berkurang dulu. Itu yang pertama kita lakukan. Cukup efektif walaupun tidak bisa secepat ketika normal habisnya barang. Kalau mungkin normal 10 barang satu hari habis di masa normal, ketika masa pandemi kita obral 10 barang, 10 itu paling habis sebulan. Jadi tetap berbeda, walaupun kita sudah hajar habis-habisan harga, bahkan tidak ada margin sama sekali, tapi tetap berbeda situasi. Kemudian ketika obral-obral ini juga kita terus lakukan, kita push terus, tetapi mungkin secara omset belum ada perbaikan, karena kalau bisa dibilang paling parah di bulan April dan Mei itu mencapai 70-80% normal penurunannya. Maka yang saya lakukan adalah waktu itu membuka, atau lebih tepatnya membesarkan lini bisnis lain yang kebetulan waktu itu sudah dijalankan sama istri saya. Kita bikin kirim sembako Jogja, yaitu intinya adalah kita berjualan sembako, makanan, jajanan, sampai frozen food dan sebagainya, kita kirim ke rumah masing-masing. Jadi mereka cukup di rumah saja sesuai slogannya pandemi COVID, tapi kita antar pesanan mereka. Ya, itu cukup membantu ya, karena jadi ada pemasukan, ada penghasilan lain. Kemudian pada bulan Juli kemarin, setelah pada bilang new normal, setelah Idul Fitri, kita juga plan, dan akhirnya sekarang sudah ada angkringan untuk di depan toko, sehingga bagi customer yang datang ke toko, yang haus, yang lapar, bisa sekalian jajan sambil nunggu motornya dikerjakan. Ya, jadi intinya begitu. Nomor satu, jangan menyerah. Walaupun kita merasa omset itu mengalami penurunan,
mau jualan itu susah, sepi, tidak seperti biasanya. Cuman yang pasti di satu pikiran, kita tekankan satu kepikiran kita, yaitu jangan menyerah. Putar otak, pikir bagaimana caranya supaya tetap ada penghasilan. Kalau kita ibaratkan sebuah meja, kalau hanya satu kakinya, ketika dia kesenggol, kena goncangan, ambruk, jatuh sudah. Tapi jika meja itu kakinya 2, 3, 4 atau lebih, meja itu akan lebih kuat, bukan? Kita senggol pun hanya ada bergeser, tapi tidak akan jatuh. Kenapa? Karena kaki penopangnya banyak. Sama seperti kehidupan kita, bisnis kita. Kalau kita hanya mempunyai satu bisnis, ketika itu terhantam oleh beberapa hal, tidak hanya pandemi COVID ini, tentu kita bisa langsung ambruk, jatuh. Recovernya tentu lebih susah. Tapi bayangkan jika kita dari kehidupan bisnis kita mempunyai lebih banyak penghasilan, lebih dari satu, maka tentu kita akan seperti meja yang kuat, kokoh untuk menopang beban, dan kena hantaman badai pun tidak akan berpengaruh banyak karena kita masih punya lini bisnis lain. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita dapat kalau dari pengalaman saya menghadapi pandemi ini, yang sampai saat ini pun sebenarnya new normal yang belum normal, tetapi syukurlah progresnya mulai membaik. Harapan kita pun ini akan membaik seiring orang-orang mulai terbiasa dengan new normal. Dan harapan kita pun ketika nanti anak-anak sudah mulai masuk sekolah, mahasiswa juga sudah mulai masuk, maka kondisinya akan juga akan terus berangsur membaik secara ekonomi. Oke, itu secara bisnis. Bagaimana topik tambahan yang masih pandemi yang kemarin sudah saya bacakan juga, yaitu bagaimana cara modif motor di masa pandemi. Ya sebenarnya modif tinggal modif sih. Oh, uangnya. Oke. Jadi banyak orang bilang kan waktu pandemi penghasilan berkurang nih. Ada yang mungkin kerja, gajinya dipotong, bonusnya nggak keluar, banyak ya yang beberapa kaum pekerja. Ada juga otomatis yang wirausaha, penghasilannya juga menurun. Ya itu kita semua banyak rasakan. Kalau saya begini ya, bukan karena saya juga punya toko variasi, tetapi kadang kita kalau terlalu memikirkan masalah pandemi, kita terlalu parno, kita terlalu takut, dan juga memikirkan masalah penghasilan kita berkurang, dipikir terus adanya apa? Stres. Nah, hobi ini adalah salah satu cara untuk manusia melepaskan stres itu tadi. Salah satu hobi, memang kalau di dunia kita, hobi itu adalah modif motor. Ya, lainnya bisa ke touring dan sebagainya. Nah, supaya nggak stres, ya larikan ke modif. Nggak punya duit. Begini, penghasilan berkurang, berarti modifnya juga bisa kita kurangi. Misalnya yang tadinya belanjanya yang branded mahal-mahal, gantilah, kita ganti yang lebih murah, yang lebih miring. Atau cari yang obralan, karena saya yakin selain saya, banyak sekali pedagang yang obral karena mereka ingin buang barang, kejar omset. Nah, cari yang seperti itu, kan budgetnya lebih murah pasti dibanding harga normal kan. Nah, kejar yang seperti itu, yang obral-obral, cari promo-promo. Gak harus di offline, kadang di marketplace. Saya pun sering obral di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak. Itu kejar promo-promo yang harga-harga murah, itu dikejar. Nah, itu kan kalian bisa beli parts modif dengan harga yang jauh lebih miring daripada biasanya. Kemudian sama, walaupun kalian misalnya sudah punya penghasilan utama dari pekerjaan, dari bisnis, ketika itu turun, coba sisihkan sebagian kecil dana menjadi modal untuk penghasilan lain. Banyak di antara ketika pandemi ini yang menjadi pedagang dadaan, itu bagus. Justru itu yang harus dilakukan ketika penghasilan utama kita menurun. Ada yang dagang makanan, ada yang dagang masker, ada yang dagang hand sanitizer, dan sebagainya. Kalau kita lihat di grup-grup Facebook, di marketplace, banyak pedagang-pedagang dadakan, jualan makanan diantar, jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Ketika penghasilan utama berkurang, menurun, baik kalian pengusaha seperti saya, baik kalian pekerja, ya karyawan, ketika penghasilan menurun, ayo kita putar otak, karena tetap ada hal-hal yang dibutuhkan orang ketika pandemi.
Walaupun misalnya seperti saya, segmen variasi itu turun, karena ini bukan kebutuhan primer, saya paham, kebutuhan hobi. Tetapi ketika saya jualan sembako misalnya, jualan angkringan, orang akan tetap butuh. Kenapa? Karena itu kebutuhan pokok. Orang makan, tetap butuh makan. Nah seperti itulah, tetap ada bidang-bidang yang orang akan butuhkan. Karena saya lihat teman-teman saya pun yang di pandemi ini punya sampingan jualan makanan, itu tetap laris, tetap ada lah yang beli dan itu cukup menghasilkan. Nah, cara seperti ini yang kalian bisa pakai jika penghasilan kalian berkurang tapi tetap pengen modif nih biar nggak stres nih. Ya ayo, uangnya diputer buat jualan apa gitu kan. Jualan makanan, bikin makanan di rumah atau kulakan makanan, jualin, di repack, banyak caranya. Intinya adalah satu, jangan mudah menyerah, selalu putar otak, buka pikiran akan setiap kesempatan apapun yang datang, manfaatkan. Oke, cukup sekian mungkin materi saya kali ini. Atas kepanggi mali kalian kulo Margus Sinatra. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke orang-orang lain terdekatmu. Kami juga mohon masukannya jika ada segala kekurangan maupun masukan buat konten berikutnya. Silakan tulis di kolom komentar.